Shalom saudara, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan belajar sharing firman Tuhan secara singkat. Biarlah apa yang kita pelajari pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin saudara. Baik, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pada hari ini kalau kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari boleh menjadi penuntun dalam hidup kami dan menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Yesus berfirmanlah. Amin. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang satu cerita yang cukup klasik dan sudah dikenal dan saudara pasti sudah pernah mendengarnya. Namun saya akan coba mengambil dari sudut dalam kehidupan kita sehari-hari, dari sisi angle yang berbeda, dari sisi sudut yang kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Amin saudara. Ceritanya tentang Daud dan Goliat. Wah, kalau sudah dengar ceritanya aja, judulnya aja pasti udah tahu. Amin. Wah, nggak asing lagi. Oke. Tapi tadi saya sudah bilang, saya akan ambil aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau sudah suka judul, saya akan berjudul tentang kunci kemenangan. Kunci kemenangan. Baik, saya akan bacakan ayat bacaannya langsung, singkat dan cepat saja. Yang terambil di dalam 1 Samuel 17. Saya akan bacakan buat saudara 1 Samuel 17 ayat 3 dan 4. Lalu disambung dengan ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan buat saudara. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Jadi ini cerita peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Tentara Filistin dan tentara Israel, saudara. Tentara Filistin ada di seberang sana, tentara Israel ada di sebelah sini. Lalu di tengah-tengahnya dibatasi, dipisahkan dengan satu lembah. Di tengah-tengah lembah itulah tampil satu orang yang namanya kita akan bahas pada hari ini. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku." Wah, ini si Goliat menantang langsung ya saudara. Ayat 9 saya bacakan. "Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku," kata si Goliat, "maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan makhluk kepada kami." Jadi ini udah bukan perang besar-besaran tentara sama tentara, saudara. Ini peperangan satu lawan satu. Dalam istilah man to man. Ya, orang Filistin diwakili oleh Goliat dan orang Israel diwakili oleh Daud. Haleluya. Lalu kita lihat langsung saja. Nah, saya temukan saudara, saya temukan Daud mengalami kemenangan di dalam mengalahkan Goliat. Dan tentara Israel pun akhirnya menuai kemenangan. Saudara, saya temukan ternyata rahasia yang pertama dari kunci kemenangan Daud itu terletak di dalam 1 Samuel 17. Saudara, kita akan terus berada dalam 1 Samuel 17, nggak usah kemana-mana, karena ini ayatnya panjang, saya ambil step by step intisarinya saja. Saya temukan kunci kemenangan Daud yang pertama terambil di dalam 1 Samuel 17 ayat 32. Saya akan bacakan buat saudara. "Berkatalah Daud kepada Saul." Ini saat orang Israel saat itu udah pada genting, saudara ya. Mereka udah lihat Saul tingginya seperti itu, gede, tinggi. Wah, sadis. Pokoknya, waduh, mereka udah ciut istilahnya. Udah apa ya dibilangnya, pokoknya mereka saat itu sedang di dalam puncak-puncaknya kekhawatiran yang sangat tinggi mencekam. Lalu di tengah-tengah seperti itu Daud berkata seperti ini, saudara.
1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara, di saat itu Daud berkata, jangan seseorang menjadi tawar hati. Perhatikan ada kata tawar hati di situ. Saya menyimpulkan kunci kemenangan Daud yang pertama, bahwa untuk mengalami kemenangan, jangan pernah tawar hati. Yang pertama, saudara, untuk mengalami kemenangan, jangan pernah kita tawar hati. Yang mengerti katakan amin. Saya temukan ayat pendukungnya di dalam Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 saya akan bacakan dengan cepat. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, kalau kita tawar hati, maka kecil kekuatan kita. Kita udah tawar hati duluan, udah down duluan, udah ciut duluan, maka kekuatan kita rapuh, kekuatan kita kecil. Bukan saya yang mengatakan itu, firman Tuhan mengatakannya. Nah, saudara, di sini saya catat sumber tawar hati, penyebab daripada tawar hati adalah salah satunya karena terkadang kita salah melihat. Kita melihat dari sisi yang salah, saudara. Dan yang kedua saya temukan, terkadang kita suka salah mendengar. Dalam hal ini, saat itu, bangsa Israel karena sudah melihat betapa tinggi dan besarnya orang Filistin itu, dalam hal ini Goliat, dalam hal penglihatan mereka udah kalah. Lalu mereka mendengar suara orang Filistin itu berteriak, menghujat barisan Israel, memperolok-olokkan tentara Israel. Wow. Dalam dua faktor ini, salah melihat, salah mendengar, itu bisa menyebabkan saudara dan saya tawar hati. Oleh sebab itu, jangan pernah kita salah melihat atau melihat dari sisi yang salah. Belajarlah melihat dari sisi yang positif. Dan jangan pernah kita salah mendengar. Amin, saudara. Kunci kemenangan yang pertama, jangan tawar hati. Dan yang kedua saya temukan, saudara, yang membuat Daud menang dalam pertarungan ini. Yang pertama saya temukan tadi di dalam 1 Samuel 17 ayat 32. Dan yang kedua saya temukan di dalam 1 Samuel 17 ayat 34. Saya akan bacakan buat saudara secara singkat dan cepat. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wow. Saudara, ada yang menarik buat saya. Di ayat 37 saya akan bacakan kembali. Ya, ini ketika Daud sudah bilang, Saul, udah biar aku aja yang hadapi Goliat. Tenang aja, gak usah takut. Biar aku yang menghadapi. Gitu ya. Karena pengalaman saya waktu aku jaga kambing dan domba, ketika ada beruang datang, singa menerkam, maka aku melawannya. Lalu ayat 37 Daud bilang terakhir, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Wow. Kunci kemenangan Daud yang kedua, Daud tidak pernah melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan selalu menolong saudara. Dan Tuhan baik untuk saudara dan saya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena itu merupakan salah satu langkah menuju kita kepada kemenangan.
Yang mengerti katakan amin. Amin, saudara. Jadi kunci kemenangan yang kedua saya temukan, jangan pernah kita lupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ingatlah, Tuhan baik buat saudara dan saya. Tuhan selalu menolong saudara dan saya. Melalui pengalaman-pengalaman sudah kita lewati, kalau Tuhan bisa menolong saudara dan saya waktu itu, saat itu, di waktu yang lampau, saya percaya saat ini pun, besok pun, Tuhan bisa menolong saudara dan saya. Amin, saudara. Dan yang ketiga, saya temukan kunci kemenangan Daud yang ketiga. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 38-39, saya sudah bilang tadi tetap di 1 Samuel 17, ayatnya saya akan bacakan 38-39 sekarang, singkat. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya pada baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saudara, jadi ketika Daud ingin maju berperang, Raja Israel saat itu adalah Saul. Dia ingin memakaikan baju perang sama Daud. Daud, ini pakailah baju perang. Supaya di saat kau perang, kau akan mengalami keamanan. Lalu Daud mencoba memakainya dengan sedikit gelisah, dengan sedikit gundah gulana. Wah, rempong juga pakai baju perang. Akhirnya nggak jadi, dia tanggalkan baju perang itu. Lalu dia pergi maju berperang melawan Goliat, dan kita tahu ceritanya. Saudara, apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Untuk mengalami kemenangan di poin yang ketiga, saya menemukan jangan pakai cara atau kebiasaan orang lain, tapi pakailah selalu cara Tuhan. Jangan pernah pakai cara, metode, kebiasaan yang lalu-lalu. Jangan pernah pakai pengalaman kita yang lalu-lalu. Tapi selalu pakailah cara Tuhan di saat engkau sedang menghadapi situasi, masalah apapun. Itulah kunci kemenangan yang ketiga yang saya temukan, saudara. Jangan pakai cara, metode, kebiasaan orang lain, tapi pakailah cara Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir di sini, saudara, saya temukan kunci kemenangan Daud di dalam melawan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 32 dan 45. 45 aja saya akan bacakan biar singkat. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Wow. Jadi waktu ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Goliat itu pegang pedang, pegang tombak, badan tinggi besar. Wah, dia pakai baju perang. Lalu dilihat Daud datang, cuman pakai pakaian biasa, cuman bawa ketapel. Wah, singkat cerita, Daud itu menghadapi Goliat dengan gaya kehidupan sehari-hari, dengan lifestyle-nya, bukan dengan atribut perang. Tapi ada kata-kata yang luar biasa yang Daud katakan, saudara. Saya akan ulangi, saya akan bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kunci kemenangan yang keempat yang dialami Raja Daud. Daud tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi Daud selalu mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengalami kunci kemenangan. Jangan pernah andalkan diri sendiri, saudara, tapi andalkan selalu Tuhan dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata, Yeremia 17 ayat 5 dan 7 saya bacakan,
Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang bisa saya bagikan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menuntun saudara, memberikan kemenangan demi kemenangan. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan singkat firman-Mu pada hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.